Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan hari ini. Dan kami rindu untuk mengawali hari ini beribadah memuji namamu Tuhan, bahkan belajar tentang firman-Mu. Tuntunlah kami semua, anugerahkan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 7 berkata begini, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tema renungan di hari ini, karunia, melayani, dan mengajar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Paulus menjelaskan hal unik di ayat-ayat sebelumnya, yaitu soal filosofi tubuh yang punya anggota-anggota tubuh. Itu menjadi gambaran dalam kehidupan jemaat bahwa kita juga punya tugas bahkan karunia yang berbeda-beda. Maka sesudah itu Paulus memotivasi jemaat supaya ketika ada karunia yang Tuhan berikan, maka kita harus merespon apa yang Tuhan berikan tersebut dengan sikap yang berkenan di hadapannya. Yaitu, jika Tuhan berikan karunia melayani, maka melayani dengan sungguh-sungguh. Jika Tuhan berikan karunia mengajar, maka mengajarlah dengan ajaran-ajaran yang baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, ini mau mengajarkan supaya kita mau melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, firman hari ini menuntun supaya kita boleh mengajar berdasarkan hikmat Tuhan dan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan hikmat diri sendiri. Jika kita mengajar berdasarkan hikmat yang ada pada diri sendiri, maka kita akan menjadi pengajar-pengajar yang sesat, seperti yang seringkali kita lihat di akhir-akhir ini, yaitu aliran sesat yang mengatasnamakan dirinya Kristen progresif, yang menyebarkan ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ini juga menjadi satu alarm bagi kita sebagai orang Kristen,
supaya boleh memiliki dasar iman yang kokoh dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Ingatlah bahwa tidak semua pengajar adalah pengajar di mata Tuhan, tapi pengajar yang sungguh-sungguh pengajar adalah pengajar yang menyampaikan ajaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, lewat renungan hari ini hendak memberikan pesan firman yang sangat berharga, supaya kita manfaatkan karunia melayani dan karunia mengajar dengan cara melayani dan mengajar penuh dengan ketulusan. Jadikan Kristus sebagai role model dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Banyak orang yang melaksanakan pelayanan dengan prinsip tersebut. Tapi banyak juga pelayan-pelayan yang melayani dengan motivasi hati yang tidak baik. Pelayanan yang berorientasi pada uang. Kalau mau pelayanan di rumah yang 2 tingkat, cepat sekali mau pergi. Kalau mau pelayanan Pak Jemaat yang bawa oto-oto mewah, cepat sekali mau pergi. Tapi kalau mau pelayanan Pak Jemaat yang cuma biasa aja naik mikro atau naik gojek, penuh dengan pertimbangan. Kalau mau pelayanan Pak orang yang pakai barang-barang branded, cepat sekali mau angkat telepon. Tapi sebaliknya kalau mau pelayanan Pak orang yang ekonominya biasa-biasa, setelepon berulang kali dari pagi, siang, sore, nggak ada jawaban. Intinya, bukan hanya dalam konteks pelayanan di dalam gereja. Dalam konteks apapun, ketika Tuhan berikan karunia melayani dan mengajar, lakukanlah dengan hati yang tulus. Dengan motivasi-motivasi yang benar, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita bisa saja menyembunyikan motivasi hati yang tidak baik di depan orang-orang lain. Tapi kita tidak bisa menyembunyikannya di hadapan Tuhan, karena Dia Maha Tahu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Bagaimana supaya hati kita melayani dan mengajar sesuai dengan kehendak Tuhan? Mintalah tuntunan Tuhan, supaya Dia hadir dan menjamah hati kita. Karena ada kalimat yang berkata, ketika hati Tuhan berjumpa dengan hati kita, maka kita akan hidup hati-hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Bahkan Tuhan boleh perkenankan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini semakin memotivasi kami semua. Ketika ada karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua, maka kami boleh memanfaatkan karunia tersebut dengan sebaik-baiknya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua yang sudah meluangkan waktu mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan berkati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan berkati pelayanan kami. Dan kami bermohon kepadamu ya Bapa, kiranya penyertaan, perlindungan dan berkat dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing. Ini doa yang boleh kami sampaikan dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua dalam keluarga masing-masing. Selalu andalkan Tuhan, tetap semangat dalam beraktivitas dan pelayanan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.